Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas KPK dan FPP ya, dengan cara tabel. Ini untuk SD, SMP, SMA ya, dengan cara tabel. Kalau video sebelumnya yang ini menggunakan pohon faktor yang ini ya. Kemudian berikutnya menggunakan kelipatan dan faktor ini, kelipatan. Mana ini kelipatan? Paham ya, ini kelipatan, kemudian ini menggunakan faktornya ini. Oke. Jelas ya, hasilnya sama. Menggunakan kelipatan dan faktor, KPK-nya 24, FPP-nya 2. Menggunakan pohon faktor juga sama. FPP-nya 2, KPK-nya 24 dengan bilangan yang sama 6 dan 8 ya. Paham ya? Paham? Oke, ini pohon faktor. Sekali lagi ini pohon faktor. Cara berikutnya menggunakan kelipatan dan faktor. Sekarang menggunakan cara tabel. Nah, sebelum mengerjakan ini ya, yang ini Pak Tino akan membahas yang ini dulu. Ini kan baru 6 dan 8, sekarang 12 dan 20 menggunakan kelipatan. Oke, sebentar ya. Mana spidolnya? Nah, ini menggunakan kelipatan. Kelihatan enggak ini kelipatan? Nah, kelipatan berarti 12 sama dengan kelipatan 12 ya, 12 24, kelipatan 12 24 berarti 36 ya. Setelah 36 tambah 12 lagi 48. Nah, tambah 12 lagi 60. Betul? Tambah 12 lagi 72. Paham? Paham ya? Dan seterusnya, ini bisa dan seterusnya. Kemudian 20 berarti 20, kelipatan 20 ini 40, kelipatan 20 ini 60, kelipatan 20 ini 80, dan seterusnya. Paham sampai sini? Itu menggunakan kelipatan. Sekarang kita lihat 12 dan 20 ada yang sama enggak ini? Ada ya. 60. Paham ya? Oke, 60. Jelas? Oke, berarti nah ini KPK-nya berapa? KPK-nya berarti KPK-nya KPK sama dengan 60. Tadi menggunakan kelipatan, sekarang menggunakan faktor. Oke, menggunakan faktor. Tonton sampai selesai ya. Tonton sampai selesai. Faktor. Oke. Ini sudah ada. Faktor itu merupakan bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Maksudnya tanpa koma ya, tanpa sisa. Oke. Sekarang faktor dari 12 itu apa saja? 1 kan bisa membagi 12. 2 bisa membagi 12. 3 bisa membagi 12. 4 bisa membagi 12. 5 enggak bisa. 6 bisa. Ya. Sampai terakhirnya di sini bukan terakhir ya, 12.
12 bisa, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian 20, faktor dari 20 ini berapa? 1, 2, 3 nggak bisa, 4 bisa, 5 bisa, 6 nggak bisa, 10 bisa, 20. Nah, betul? Nah, faktor ini ya, 1 ada, 2 ada, ambil yang terbesar. Ini 1 kan ada, ini 1 sini 1, ini 2, ini 2. 3 nggak ada ya. Berarti untuk mengisi FPP, dengarkan, untuk mengisi FPP cari angka yang sama tapi yang besar. Angka yang sama tapi yang besar. Berapa ini? Ini kan 4 kan? Nah, ini 4. Nah, 4, FPP-nya 4. FPP-nya 4. Gitu. Paham? Pak Tikno, apakah sama dengan pohon faktor? Hasilnya kita lihat pohon faktor. Nah, ini pohon faktor. KPK-nya berapa? 60. Nah, KPK-nya 60. Kemudian faktor FPP. Hasilnya berapa ini? 4. Ini 4. Sama ya? Paham ya? Jadi untuk mencari KPK dan FPP ada pohon faktor, ada kelipatan dan faktor. Nah, sekarang ini menggunakan tabel. Nah, perhatikan. Mulai dari 2 dulu ya. 2. 6 bisa membagi 2, hasilnya 3. 8 bisa membagi 2, hasilnya 4. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, dibagi 2. Nah, 2. 3 dibagi 2 nggak bisa. Tetap 3 di sini. Tetap 3. 4 bagi 2 bisa, hasilnya 2. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Kemudian bagi lagi. Bagi 2 bisa? Bisa untuk 2 ini, 2. 3 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, tulis 3. 2 bagi 2 bisa? Bisa, 1. Oke. Paham sampai sini? Kemudian 2 enggak bisa. 3 bisa. 3 bagi 3 bisa? Bisa, 1. Ini sudah selesai 1. Nah, kalau sudah 1-1 ini stop. Kalau sudah 1-1. Nah, perhatikan. Lihat caranya sebelah sini. 2 bisa membagi 6 dan 8. 2 bisa membagi 6 dan 8. 2 tidak bisa membagi ini. Kalau bilangan bisa membagi dua-duanya ini, itu namanya FPB. Nah, berarti FPB-nya FPB, dengarkan, 2 ini yang tali garis merah itu bisa membagi 6 dan 8. Kalau ini nggak bisa, 3 nggak bisa, 2 nggak bisa membagi 3, 2 nggak bisa membagi 3. Nah, ini tadi 3 udah stop. Sudah habis di sini. 3 bisa membagi 3 ini. Nggak bisa bagi dua-duanya, nggak bisa. Kalau angka bisa membagi dua-duanya, ikutnya FPB ini 2. Kalau KPK, nah ini KPK, angka-angka yang di sini diambil semua. 2 kali 2 kali 2. Yang ini ada 3 ya. Kali 3. Berapa ini? 8 ya. 8. Biasanya kayak gini. Nah, kali 3 kayak gitu. Langsung saja gimana Pak Tino? Ya nggak apa-apa. 8 kali 3 ketemunya 20.
4. Paham sampai sini? Paham ya? Coba dicek Pak Tikno menggunakan kelipatan dan faktor apakah sama hasilnya. Kita lihat KPK. Mana tadi KPK 24. Ini menggunakan kelipatan dan faktor 6 dan 8. 6 dan 8. KPK-nya berapa itu? 24. Sini 24 sama ya. EPP-nya 2 menggunakan tabel. EPP-nya berapa ini? 2. Sama. Menggunakan pohon faktor Pak Tikno. 2, 6 dan 8. 6 dan 8 pohon faktor ya. KPK-nya berapa ini? 24. Sini 24 sama. EPP-nya berapa? 2. Ini juga 2. Sama ya. Sekarang nomor 2 berapa tadi? 12 sama 20 ya. 20. Oke, perhatikan. Dari 2 dulu. 12 bagi 2 bisa 6. 20 bagi 2 10. Paham sampai sini? Bagi 2 lagi. 6 bagi 2 bisa 3. 10 bagi 2 bisa ini 5. Nah, bilangan 2 ini bisa membagi 12, 20, kita lingkarin. Nah, 2 ini bisa membagi 6 dan 10, kita lingkarin. Yang dua-duanya bisa membagi. Nah, sekarang 2 nggak bisa. Bisanya 3. 3 bagi 3 1. 5 bagi 3 nggak bisa ya, tetap 5. Paham sampai sini? 3 nggak bisa, 2 juga nggak bisa, 3 nggak bisa, ganti 5. 1 bagi 5 nggak bisa ya, ini 5 bagi 5 bisa 1. Nah, kalau sudah 1-1 stop. Nah, paham? Sekarang FPB angka yang bisa membagi 12 sama 20, angka yang bisa membagi 6 dan 10 ini dilingkarin, merah ini ikutnya FPB. Paham ya? Angka-angka di sini yang bisa membagi 12 sama 20, yang bisa membagi 6 dan 10 ini 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang KPK. Angka-angka yang di sini diambil semua, dengarkan, diambil semua. Kayak ini tadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Paham ya? Ini juga sama, untuk KPK ini ditulis semua. 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 2 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 12 kali 5 sama dengan 60. Nah, sama kan? KPK 60 menggunakan pohon faktor, EPP-nya 4 sama. Menggunakan kelipatan dan faktor, EPP-nya 4 sama, KPK-nya 60, ini 60. Paham ya? Harapannya Pak Tikno yang nonton videonya Pak Tikno paham matematika. Sekali lagi Pak Tikno saya mengingatkan, kalau kalian pengen jago matematika, dengarkan, kuasai penjumlahan. Kalau orang bilang di luar kepala, harus bisa penjumlahan. Itu pintu gerbangnya kalian jago matematika, di penjumlahan. Kalau penjumlahan lemah, nggak bisa, kalian nggak bisa matematika. Berikutnya perkalian. Nah, itu dasarnya perkalian ya, penjumlahan. Berikutnya pengurangan. Nah, kalau pengurangan nggak bisa, berarti kalian belum bisa penjumlahan. Itu aja kuncinya. Nah, yang keempat pembagian. Nah, ini apalagi pembagian ya, ujung tombaknya penjumlahan. Berikutnya perkalian, pengurangan. Untuk akar dan seterusnya dan lain-lain itu gampang. 4 itu dulu kuasai. Itu aja. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.